Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan kami semua menjadi ahlul yakin padamu ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya jadi amal soleh yang Engkau ridhoi. Ya Allah, catatkan seluruh jamaah ini jamaah yang istiqomah. Jadikan akhir hayat kami seluruhnya husnul khotimah. Jadikan semua jamaah ini jadi ahlul jannah. Ya arhamar rahimin, taqabbal minna ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Rugi kalau kita tidak berdoa. Rugi. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wa idza sa'alaka a'udzu billahi minasyaitan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat, maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa idza da'an, apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka patuh saja. Tidak usah ribet hidup ini. Patuh saja apa yang Allah perintahkan dan yakin, percayalah kepada Allah. Tidak akan kemana-mana takdir itu. Agar senantiasa dalam petunjuk Allah. Terima kasih Pak DKM, alhamdulillah. Masjid yang luar biasa, 3 lantai. Serasa ceramah di Istiqlal ini. Hari Ahad besok sama saya sebulan sekali di Istiqlal Jakarta. Ini Istiqlal Banjarmasin. Bapak Ibu yang baik, mengapa tidak batal? Sebisa mungkin jangan nyusahin orang lain. Tes. Mengapa tidak batal? Anak-anak juga tidak mau buka. Padahal tidak ada yang lihat. Apa sih yang sangat-sangat penting dalam ibadah Ramadan ini? Kalau ayatnya sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu saum sebagaimana
diwajibkan atas kaum sebelummu agar bertakwa. Yang seperti apa sebetulnya ini? Bapak kenapa enggak batal? Ibu kenapa enggak batal? Anak-anak kenapa tidak batal? Karena ada yang melihat. Jadi orang tidak batal itu karena merasa tidak ada yang luput dari pengetahuan dan penglihatan Allah. Inilah pendidikan terpenting dalam saum ini. Bahwa kita senantiasa ada dalam penglihatan dan pengawasan Allah. Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Andai kata kita punya keyakinan seperti ini setiap saat, jadi orang takwa. Orang takwa itu adalah orang yang yakin Allah Maha melihat, Maha dekat, Maha mendengar, dan seluruh waktunya hanya untuk yang Allah sukai. Itu takwa kalau disederhanakannya, ya. Iman kepada yang gaib, sholat, menafkahkan sebagian rezeki, itu bagian dari amal soleh. Ini yang harus ditanamkan. Karena kalau orang sudah yakin Allah Maha melihat, Allah Maha dekat, satu hikmahnya susah maksiat. Orang-orang maksiat itu karena dia kurang iman. Kalau yakin Allah Maha melihat, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Tidak pernah sendirian kita ini. Dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Bagaimana kita bisa maksiat kalau Allah selalu menatap kita dan kita yakini? Allah menatap kita tapi kita tidak yakin. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berjalan, lalu mendengar sayup-sayup ada perbincangan ibu dengan anak, yaitu tentang air susu yang mau dijual. Campur air saja nak. Jangan bu, kata Amirul Mukminin, dilarang mencampur air ke susu. Tapi kan Umar tidak lihat, Umar bin Khattab tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Bapak tahu, ini wanita anak kecil ini mencengangkan Amirul Mukminin, dan tahu akhirnya dinikahkan dengan putranya, dan akhirnya lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Tuh, kalau anak makrifat ditakdirkan oleh Allah punya jodoh yang baik, terlahir keturunan yang sangat monumental, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu, latihan penting selama Ramadan ini adalah latihan merasa ditatap Allah, didengar Allah setiap saat, tidak hanya waktu saum saja, waktu buka, waktu malam, kesibukan kita. Waqafa billahi syahida, cukuplah Allah jadi saksi. Ini dahsyat, akan mengubah hidup kita, benar-benar akan mengubah hidup. Bakal bahagia, bakal terpelihara,
bakal mudah berakhlak mulia, sholat bisa khusyuk karena waqafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang jadi saksi. Nah, Bapak Ibu yang baik, apakah Allah menyaksikan pertemuan kita ini? Tuh kan, nggak ada yang jawab. Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Apakah Allah tahu siapa yang hadir? Tahu tidak? Yang tidur? Langsung bangun. Apakah Allah tahu hutang Bapak Ibu? Apakah Allah tahu barusan waktu sholatnya khusyuk atau tidak? Adakah yang Allah tidak tahu? Tidak ada. Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Bapak ketika lihat HP, Allah lihat tidak? Yang dilihat oleh Bapak, Allah lihat tidak? Kenapa senyumnya kayak gitu? Surat Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Kalau orang yakin Allah Maha melihat, Allah Maha dekat, Allah Maha menyaksikan, yang pertama adalah susah berbuat maksiat. Itu tuh yang jadi mantunya Umar bin Khattab terpilih karena keyakinan. Kalau orang sudah yakin Allah Maha melihat, susah mau maksiat. Di mana? Bagaimana? Sedangkan setiap perbuatan kita bakal balik kepada kita sendiri. Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, berbuat jahat, maka keburukan itu untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita berbuat maksiat, sebetulnya siapa yang paling rugi? Tuh kan gak ada yang jawab, hadirin. Jawab jamaah. Kalau kita berbuat buruk, siapa yang paling rugi? Diri sendiri. Jadi yang mencelakakan diri kita itu siapa? Jawab. Yang membuat kita sengsara itu siapa? Enggak mantap jawabannya. Kalau mantap kayak gini nih ya. Bapak, Ibu mau ke neraka atau mau ke sorga? Nah, kalau mantep kayak gitu. Nih, tebak apa yang ada di tangan ini. Nah, kalau bingung kayak gitu. Kalau mantep kayak gini. Apa yang ada di tangan ini? Tuh, kalau mantep bulat jawaban. Jadi kalau orang nggak mantep ya ngambang aja, nggak jelas. Ini Pak Wali Kota semalam ketemu, sekarang ketemu lagi. Makin mantap nih Pak keyakinannya. Jadi hikmah pertama, kalau orang merasa dilihat Allah adalah susah maksiat. Susah bicara sembarangan. Karena setiap bicara Allah Maha mendengar. Setiap berbicara, ini saya lagi bicara. Ini dicatat oleh malaikat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dicatat. Makanya orang yang imannya kuat pasti sulit bicara sembarangan. Karena dia tahu setiap perkataan didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dan pasti akan
kembali kepada diri. Maka kalau ingin tahu siapa ibu-ibu kurang iman, bapak-bapak kurang iman, dengarkan saja. Orang yang imannya lemah pasti gampang bicara sembarangan. Celetak-celetuk, banyak komentar, segala diceritakan, segala dipertanyakan, sibuk berdebat, bertengkar, yang tidak ada artinya. Dia tidak takut setiap perkataan ini bisa jadi bencana bagi diri. Orang yang kuat iman cuma dua, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Masalah di keluarga, masalah di lingkungan kita, masalah dalam bernegara, nih di antaranya tidak jaga lisan. Benar? Banyak ibu-ibu di atas. Jaga lisan, Bu. Karena stok kata-kata ibu lebih banyak dari stok kami. Iya kan? Saya harus hati-hati bicara. Jadi yang pertama, kalau mau maksiat, yakinlah Allah lagi melihat kita. Kalau mau ngobrol, bukan hanya berdua, tapi ada Allah yang maha mendengar. Mau kemana Om? Selamat jalan. Nggak usah segala ditanyakan, ya kan? Tinggal kita doakan saja semoga lancar. Jadi kalau ada yang ngajak nih remaja, ada siapa? Ada siapa di rumah? Ada Allah, nggak usah bisik-bisik gitu. Wah, kamu selalu nyebut Allah, gak jadi saya mau ngelamar kamu. Alhamdulillah, baru saja saya selesai istiqoroh. Ya Allah, apakah calon suami ini benar-benar bisa jadi pendamping terbaik atau tidak? Beri saya petunjuk. Sekarang Allah memberi petunjuk. Ternyata engkau maunya berbuat maksiat. Alhamdulillah. Gak jadilah ngelamar kamu. Alhamdulillah. Kamu gak akan ada yang suka yang mendengar semua perkataan Allah. Yang menentukan jodoh adalah Allah. Alhamdulillah, kalau mau mengundurkan diri, ini lebih baik daripada mengundurkan diri sesudah jadi. Nah, enak. Kira-kira ada yang korupsi tidak kalau merasa dilihat Allah? Tuh kan gak jelas. Ada tidak? Makanya Pak Wali Kota cari nanti timnya yang kuat iman. Kalau enggak ngejungkel terus. Ngejungkel. Waktu kemarin musim pilkada, ya tamu-tamu para calon biasa suka pada ya sowan. Maaf ya Pak, saya tidak mau mendoakan Bapak supaya dapat jadi pilkadanya. Kenapa? Dulu pernah ada yang saya doain, terus jadi, terus ditangkep ya. Maka doanya sekarang berubah. Semoga Allah berikan yang terbaik. Kalau baik untuk dunia akhirat jadi, kalau tidak baik jangan. Oh gitu, iya. Daripada Bapak jadi ditangkep ya. Karena ujian, jadi pejabat itu bukan sukses, tapi ujian. Sukses itu kalau dengan jabatannya iman meningkat, amal meningkat, baru sukses. Dua, apa keuntungan kita yakin Allah maha mendengar, maha melihat, maha menyaksikan? Keuntungan yang kedua, kita jadi ikhlas dalam beramal. Mau apa kita ribet-ribet pengen dinilai orang? Mau apa capek-capek ingin dinilai orang, ingin diakui,
ingin dihargai, ingin dihormati. Mau apa? Manusia tuh nggak punya apa-apa. Yang punya langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membagikan pahala adalah Allah. Manusia la haula wala quwata illa billah. Kalau kita nggak peduli penilaian orang, kita jadi cuek. Bukan. Kita peduli kepada penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang senang dengan penilaian manusia, pasti sibuknya casing yang dibagus-baguskan. Harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, ribet dengan casing. Tapi kalau orang senang dinilai Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Jelas? Kalau orang senang dinilai Allah, pasti standarnya baiknya itu sampai ke dalam hati. Bu, ibu, jangan bangga kalau suami takut ke istri. Kalau STI, suami takut istri, baiknya hanya di depan ibu. Jauh dari ibu, bebas, merdeka. Ibu harus bangga, bersyukur kalau suami takut kepada Allah. Dimanapun suami berada akan bisa jaga diri. Jelas, Mak? Jadi gimana supaya suami saya jadi soleh ya? Saya kan ingin sekali suami saya itu ahli ibadah, berakhlakul karimah, hartanya melimpah. Gimana ya, Ya ibu harus sabar, karena yang seperti itu kan nggak mau sama ibu ya. Ketawanya pelan-pelan. Sama bapak juga kan. Duh, saya tuh ingin istri saya solehah, hafizah, akhlakul karimah. Ya sabarlah, kan yang seperti itu nggak ada yang mau sama bapak ya. Yang ada dijadikan ladang amal. Bisa enggak sih? Bapak bisa menyolehkan istri tidak? Jawab. Jawab, Pak. Bisa menyolehkan istri? Cok, gimana caranya? Jawab. Bisa tidak? Bisa? Gimana caranya menyolehkan istri? Jawab. Jangan nunduk. Enggak bisa. Boro-boro menyolehkan orang lain, menyolehkan diri aja enggak. Benar? Tuh, Bapak ingin istrinya solehah, caranya tahu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, baru mikirin keluarga, benerin diri dulu, baru nanti jadi jalan. Bapak mau gimana nasehatin istri? Istri udah tahu modal bapak, ya nggak cocok omongan dengan kelakuan. Betul? Mau nasihat apa ke anak-anak? Anak-anak baca Quran. Anak-anak tahu bapak nggak bisa baca Quran. Jelas? Ingin jadi orang yang istrinya, suaminya, anaknya jadi baik, jadilah orang tua yang baik. Allah Maha melihat kelakuan kita. Setiap saat
Bagaimana anak-anak lepas dari handphone, sedang ibu bapaknya lengket dengan handphone setiap waktu? Bagaimana ngarep-ngarep anak bisa lepas dari lihat yang dosa dan maksiat, sedang bapaknya aja lihat terus? Allah tahu apa yang kita lihat. Tidak ada yang tersembunyi. Bagaimana ingin anak jaga pandangan dari lawan jenis, lah bapaknya aja melatat melotot? Mungkin anak tidak lihat, istri tidak lihat, Allah maha melihat apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Makanya kalau kita ingin keluarga jadi baik, perbaiki diri setiap waktu supaya dalam pandangan Allah kita jadi suami yang layak dititipi istri solehah, anak-anak yang soleh-solehah. Gak bisa ngebulak-balik hati istri, Pak. Gimana caranya? Tahu juga enggak hatinya kayak apa, benar? Bu, ibu, ingin suaminya soleh? Mau tidak? Gimana caranya? Pada punya suami enggak? Gimana caranya supaya suami soleh? Ibu jadi wanita yang disukai Allah. Itu rumusnya. Ibu dulu jadi wanita yang baik dalam pandangan Allah. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati suami. Suami itu nggak bisa jadi soleh gara-gara dicerewetin, diungkit-ungkit yang lalu, diomelin. Itu malah makin gak betah, betul Pak? Betul Pak? Apa makin kangen gak kalau diomelin? Jujur, ini Ramadan. Kalau Bapak diomelin makin kangen gak? Makin sayang gak? Tuh, pengennya dekat atau menjauh? Gak ada orang yang senang kepada orang yang rewel, bawel, comel, judes, galak. Sunatullahnya begitu. Harus dengan idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang baik. Wa bima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau bersikap lemah lembut. Sekira engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya akan menjauh dari sekelilingmu. Gitu hadirin. Jadi jadilah makhluk halus. Halus tutur katanya, halus perilakunya. Allah suka, Allah buat orang lain jadi suka kepada kita. Kita tidak bisa membulak-balik hati orang lain. Bu, ibu, mau bahagia? Jangan terlalu cinta sama suami. Biasa-biasa aja. Cinta boleh, terlalu jangan. Itu membuat Allah tidak suka. Bu, mau bahagia? Jangan banyak berharap dari suami. Karena suami ibu makhluk yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja susah. Benar? Gimana ngarap-ngarap dibahagiakan sama yang susah bahagia? Stres. Mulai hari ini usahakan jangan banyak berharap dari suami. Karena coba, Bu, nggak usah kebanyakan ingat suami ya. Karena suami ibu belum tentu, bukan belum tentu ingat, belum tentu panjang umur.
Mau ngapain kebanyakan ingat suamian? Bu, siapa yang menciptakan ibu-ibu? Jawab. Siapa yang menghidupkan ibu? Siapa yang selama ini menjamin rezeki? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang nutupin dosa emak-emak ini? Siapa yang bisa memberikan sakinah di hati? Jawab. Siapa yang bisa memberi istiqomah? Siapa yang bisa ngasih husnul khotimah? Siapa yang bisa memasukkan ibu jadi ahlul jannah? Tuh, dari tadi enggak sepatah pun nyebut suami, benar? Mau ngapain? Ingat suami kebanyakan. Doakan suami, gak usah berharap, sakit hati, tahu? Makin centil ibu, makin berharap dari suami, makin tidak bahagia. Ingat ke makhluk tuh penyakit, ingat ke Allah obatnya. Kita stres tuh karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Ingat suami sebentar aja. Suami pergi kemana? Ya Allah, langsung ingat Allah. Engkau tahu suami pergi kemana, tidak ada yang lepas dari penglihatanmu. Titip ya Allah, katanya dinas luar. Saya tidak mau pusing mikirannya, capek, cemburu, pening sendiri. Saya titipkan kepadamu karena suami saya ciptaanmu, milikmu, ada dalam kekuasaanmu setiap saat. Hanya engkau yang bisa membulak-balik setiap hati. Tolong jaga suami saya ya Allah. Dia lagi puber kelima kalau nggak salah ya. Lincah melulu. Sholat beres titipkan, ngaji aja. Daripada capek mikirin yang nggak kelihatan. Pergi kemana? Allah Maha tahu. Berapa banyak mungkin yang mau berbuat maksiat, tadinya mau ke diskotik, oleh Allah dibalikan hatinya jadi itikaf. Kata Sung, kenapa jadi kesini saya? Apa susahnya membulak-balik hati seorang suami? Membulak-balik jagat saja mudah bagi Allah, betul? Tapi pertanyaannya, ibunya disukai Allah atau tidak? Kalau ibunya nyebelin, Allah lihat sholatnya nggak bener, mulutnya ngomel melulu, jarang baca Quran, bukan mengharapkan rahmat Allah, tapi mengharapkan datangnya paket, ya kan? Paket aja. Bukan mencari ampunan Allah, tapi cari diskon melulu. Susah. Kenapa Bapak senyum begitu? Iya, karena saya yang bayar, katanya. Lanjut. Saya mau bergurau, tapi saya tahu ini lagi didengerin Allah, Pak. Malaikat juga nyatet. Tidak ada yang lepas, semua omongan ini bekal balik ke saya nih. Kalau gitu, apakah penceramah bisa menyolehkan orang yang diceramahi? Tidak. Tidak, hadirin, ini saya nih, jauh-jauh dari Bandung ke sini, aslinya enggak bisa apa-apa untuk menyolehkan, enggak bisa. Saya ceramah ini cuman amal soleh. Yang harus dilakukan penceramah, satu, meluruskan niat. Apa sih niat saya ceramah ini? Ingin kelihatan hebat, keren, pintar, soleh, atau ingin amplop, ingin apa, Allah tahu. Apa niat? Itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikannya benar atau tidak. Jangan ngarang, diada-adakan, ditambah-tambah, bohong. Celaka nih saya gara-gara ceramah ini. Yang ketiga, saya berusaha mengamalkan, tidak. Jangan cuma ngomong, padahal yang ngomong enggak berusaha mengamalkan. Kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi yang berkata-kata dia tidak memperbuat.
Jadi sebetulnya ceramah ini tidak bisa menyolehkan. Yang kuasa menyolehkan Allah. Dibalikan hatinya pulang dari sini, ada yang jadi lembut, ada yang tidak mau marah-marah. Semuanya Allah yang melakukan. Udah tahu belum ciri orang ikhlas? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, bagi Allah semesta alam. Seperti matahari hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari bumi. Orang ikhlas secara sederhana ilustrasinya terus berbuat dan ngarep apa-apa dari makhluk, cukup hanya dari Allah. Atau jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Benar? Yang suka menonjolkan diri itu ambeien, bisul, jerawat, tumor, sakit semuanya. Ya, makanya orang-orang yang overacting, sibuk aja ingin dinilai orang lain, sakit itu. Atau seperti gula. Ini ilustrasi ya. Teh manis tidak pernah disebut teh gula. Kopi disebut air kopi. Martabak manis tidak disebut martabak gula. Padahal yang bikin manis gula. Tapi giliran telur disebut ini martabak telur. Tapi giliran penyakit disebut ini sakit gula. Tapi gula tidak dendam tuh, tetap manis aja terus ya. Jadi udahlah, cukuplah Allah yang menilai. Saya sudah berbuat baik, tapi saya nggak ada yang berterima kasih, ya nggak apa-apa. Nih dengar ya, lakukan, lupakan, ulangi. Yang kompak. Lakukan, sekali lagi. Kenapa harus dilupakan? Allah tidak akan lupa. Apakah Allah menyaksikan setiap perbuatan kita? Jawab. Apakah ada satu perbuatan yang luput dari pengetahuan Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Apakah Allah bisa lupa? Apakah setiap balasan bisa ada yang menghalangi? Bisa ada yang mencegah? Apakah kita harus mengingat-ingat kebaikan kita ke orang? Menyebut-nyebut? Nunggu orang berterima kasih? Perlukah kita nunggu orang membalas kebaikan kita? Kalau bisa seperti itu, Masya Allah, bahagia. Allah tidak pernah lupa. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Dah, anteng aja. Allah lihat tidak? Bapak baik. Istri curiga gimana? Jawab, Pak. Bapak udah berbuat baik, istri curiga. Biarin aja, nggak apa-apa. Itu ujian keikhlasan. Saya sudah berbuat baik, tapi malah saya dihina. Nabi aja sempurna berbuat baik. Ada yang tidak suka, ada yang menghina, ada yang memfitnah, ada yang memusuhi, ada yang memerangi. Kurang apa niat baik Rasulullah SAW? Niatnya baik, contohnya baik, akhlaknya sempurna, perjuangannya semuanya buat umat, tapi dibalas dengan penghinaan, permusuhan. Anteng aja, jangan ribet ya. Halo,
Nggak ada sakit-sakit hati itu, nggak ada. Saya nggak enak, saya sudah dandan, suami saya malah nyebut gini, ibu kamu kayak kesemek. Tahu kesemek? Di sini ada nggak di Banjarmasin? Buah genit itu ya yang pakai bedak tapi nggak rata. Udahlah, lakukan. Cukup Allah yang melihat, mendengar. Masya Allah. Ya Pak, Bapak, nggak usah jengkel ya. Bu, saya mau itikaf. Itikaf? Gak mungkin. Jumatan aja jarang, masa ujuk-ujuk itikaf. Ya, saya mau tobat, Bu. Saya udah ngomong baik-baik loh, Bu. Senyum aja. Pulang dari masjid. Dari mana semalam, Pak? Kan udah dibilangin itikaf. Gak percaya. Gak ada sejarahnya. Ya udah. Ibu mau percaya, mau nggak percaya, itu urusan ibu dengan Allah. Urusan saya adalah mengatakan yang sebenarnya, saya iktikaf. Ikut-ikutan omongan si Agim, saya juga lihat di YouTube, katanya gitu. Nah, saya disebut-sebut. Nggak usah jengkel, nggak usah marah. Loh, Allah udah tahu kan kita iktikaf, benar? Tinggal doa, ya Allah, Engkau tahu saya itikaf, istri nggak percaya. Hanya Engkau yang bisa menjelaskan, ya Allah. Karena saya jelaskan tetap nggak percaya. Memang saya itunya apa tuh dari dulu juga nggak bisa dipercaya. Astagfirullah. Tinggal istighfar, ampun ya Allah, ampun ya Allah, semua ini pasti karena dosa saya. Dengerin Pak, para sahabat itu kudanya rewel saja tobat Bapak. Kendaraannya, astagfirullah ya Allah, dosa saya sampai kuda kayak gini. Kuda rewel saja istighfar, masa? Saya nggak enak bandingin dengan kuda. Udah habis waktunya Pak. Pak DKM, itu udah bunyi. Suruh, gimana dong? Hukum mendengar ilmu apa? Wajib. Hukum sholat suruh, sunnah. Habis ini aja sholatnya ya. Atau saya udah. Gak usah marah Bu, biasa aja ngomong. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Jadi gimana saya itikaf, istri tidak percaya, udah serahkan ke Allah. Tapi saya udah menjelaskan tetap nggak dipercaya, nggak apa-apa. Tidak semua orang kok bisa percaya ke kita, betul? Tinggal pasrahkan, ya Allah. Ampuni saya, istri nggak percaya karena memang saya dari dulu juga suka bohong. Astagfirullah. Tiba-tiba istri belanja sayuran, ketemu dengan tetangganya, Bu, sampaikan terima kasih ya sama suami ibu. Apa-apaan kok ibu berterima kasih sama suami saya? Ya kan suami saya diajak itikaf sama suami ibu. Sekarang itu jadi baik sama saya, berkah itikaf diajak suami ibu. Kalau iklan kan begitu. Kalau Allah mau nolong, tinggal gerakan aja. Jadi tahu, oh berarti suami saya benar-benar itikaf. Pulang ke rumah, cium tangan Pak, maafkan saya ya. Apa Bu? Ya ternyata Bapak benar-benar itikaf. Saya suudzon. Tadi ada tetangga yang cerita, Pak maafin saya. Ini ujian buat suami. Udah dibela oleh Allah. Jangan mentang-mentang. Makanya dari dulu saya tidak soleh. Karena kamu suka curiga. Alhamdulillah Bu, doakan supaya saya istiqomah.
Saya sih mengerti ibu tidak percaya ke saya, karena emang dari dulunya juga susah dipercaya. Jadi doakan aja ya bu. Tetap lembut, tetap sopan. Allah yang ngebulak-balik hati istri. Gak usah pakai marah-marah. Marah-marah gak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Marah-marah tuh ciri orang yang kurang takwa. Marah-marah tuh ciri orang yang lemah. Marah-marah itu ciri orang yang jauh dari pertolongan Allah. Karena marah-marah tuh mengandalkan dirinya, bukan mengandalkan Allah. 3, saya dari tadi nyari air aja, lupa ini Ramadan hadirin, gak usah terlalu keras si haus. Blek. 3, 1 susah maksiat, 2 kita makin ikhlas, 3 ibadah makin nikmat. Sholat Allahu Akbar. Kata Imam Ibnu Qayyim, sholat khusyuk itu awalnya takbir. Allah Maha Besar. Segala-gala yang ada dalam genggaman Allah. Tidak ada yang besar. Hilang. Masalah Allahu Akbar hilang. Makanya tiap ganti gerakan itu takbir, ngilangin. Bapak lagi takut sama istri, Allahu Akbar, hilang. Masa Allah Maha Besar yang diingat istri, yang benar aja. Betul tidak? Makanya kalau sholat bisa menjaga takbir aja dengan baik, itu yang lainnya ke bawah baik, Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sambil begini, sambil paham, sambil merasa Allah sedang melihat. Beda. Doa, orang yang merasa dilihat Allah maunya doa aja. Kenapa? Karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Tidak ada yang lebih mulia selain dari doa. Doa itu pengakuan Allah yang menguasai segalanya. Kita tidak ada daya, tidak ada upaya selain dengan pertolongan Allah. Bu, ibu, makanya kalau lihat suami itu nggak usah banyak bicara, tapi banyak. Ya Allah, banyak apa bu? Bener, doa. Bapak juga, kalau lihat istri tuh langsung doain, nggak usah kebanyakan ngomong. Pah, beliin kerudung dong. Kan sabda Rasul, sebaik-baik lelaki yang paling baik ke istrinya. Susah kita nyebut hidayah kan? Silahkan ibu, mumpung Ramadan, pilih mau kerudung yang mana. Sekaligus sepatunya ya Pak ya, supaya matching. Monggo. Udah gitu doa. Ya Allah, dari mana duitnya? Engkau pemilik langit dan bumi, pemberi rizki. Kalau memang rezeki istri saya ada, titipkan ke saya ya Allah. Tapi kalau kerudungnya udah kebanyakan dan sepatunya juga banyak, atuh tolong ya Allah, Engkau yang mengatur hatinya. Saya pasrahkan urusan genting ini kepadamu. Kita jarang minta tolong Allah, benar? Gimana bu, ada nggak? Ada yang cocok Pak, gak jadi Alhamdulillah ya Allah. Ngapain berdebat, benar? Ngapain berdebat? Mending doa. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Ini serius hadirin. Doa itu la yaruddu qada ila du'a.
tidak ada yang bisa merubah takdir selain doa. Dah, gak ada berantem-berantem pulang dari sini. Doain aja. Ibu juga doa. Nanti perang doa. Ya nggak apa-apalah. Ya Allah, jadikan suami saya suami yang soleh. Di sebelahnya, ya Rob, jadikan istri saya istri yang lembut. Diijabah, baik kan? Daripada, Papa tuh harus jadi suami soleh. Ibu yang harus jadi suami lembut. Berantem. Tapi mengandalkan Allah, diijabah, dua-duanya berubah. Ini serius ini. Tadi surat Al-Baqarah berapa? 186 ya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku adalah dekat, aku mengabulkan doa. Tuh, begitu. Ngebangunin anak, bangun. Nggak boleh gitu. Nggak sopan. Pegang kakinya, nah, udah waktunya sholat sayang. Hati, ya Allah, ini anak ciptaanmu, milikmu, dalam genggamanmu. Bangunkan ya Allah, jadikan ahli sholat. Enak, betul tidak? 4. Yang keberapa? Terserah, nggak usah bertengkar kita. Saya mau nambah ini dulu tentang bertengkar. Ini kemarin saya cerita di rumah sakit Amanah itu ya. Masih ingat nggak Pak Wali ceramah ini? Kalau ingat tolong ceramahin lagi Saya istirahat. Ada kakek-kakek umur 70, bukan kakek-kakek, bapak-bapak. Nah, enak nyebut kakek-kakek. Karena saya umurnya juga udah hampir 70 ya. Bapak-bapak umur 70, sehat, awet muda, seger. Pak, apa rahasianya? Kok Bapak sehat terus, seger, awet muda? Saya sih resepnya mah tidak mau berdebat, tidak mau berbantah-bantahan. Itu aja sih. Jadi menurut Bapak, kalau orang tidak suka berdebat, tidak suka berbantah-bantahan, jadi lebih sehat, jadi lebih seger. Ya mudah-mudahan sih gitu. Tiba-tiba pemuda itu bilang gini, kalau menurut saya sih nggak mungkin lah Pak. Masa hanya dengan tidak berdebat jadi sehat, jadi seger, jadi awet muda? Enggak lah, nggak mungkin Pak. Tahu jawaban si Bapak? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres, udah dibilangin nggak mau berdebat ya kan. Tuh kan terlambat. Ya udah nggak apa-apa. Loading dulu kita ini ya. Udah. Pak, kita olahraga ya. Ayo Bu. Nggak jadilah. Ayo beres ya. Pak, kita pergi ini makan ini ya. Bubur ayam. Ayo, tapi nggak enak bubur ayam, mending nasi uduk. Oke, beres. Perkara nasi nggak ada apa-apanya, betul tidak? Pak, kita hari ini naik sepeda yuk. Siap. Kamu mending jalan kaki. Ayo, enak. Kita semuanya diributin Pak. Mau makan debat, mau pergi debat. Jangan belok kiri, kanan itu macet tahu ribut. Nonton sepak bola ke kiri, apa ke kiri, ke kanan kok ribut. Bahkan mau tidur aja, Pak, jangan berdebat ya. Kata Agim, jangan suka berdebat. Emang siapa yang mau berdebat? Ribut. Ada yang suka kayak gitu enggak? Enggak ada kerjaan, nunggu mati aja ribut terus ya. Yang keempat, apa? Nah, kalau kita yakin Allah Maha Dekat, Allah udah tahu keadaan kita, benar? Allah tahu nggak cicilan ibu? Allah tahu nggak kontrakan udah harus dibayar? Bayaran anak harus dibayar? Tahu tidak? Tahu. Allah tahu tidak Bu, suami ibu lagi lincah?
tahu kita sakit. Allah tahu segala-galanya. Jadi kalau kita doa itu sebetulnya bukan ngasih tahu Allah, karena Allah udah tahu. Kita doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Tapi kita jadi banyak doa, banyak ibadah. Jadi jangan merasa kita tuh sendirian. Gak ada sendirian, gak ada. Walaupun di padang pasir, walaupun di hutan belantara, walau di penjara, walau di sel isolasi sekalipun, Allah Maha tahu. Makanya kita jadi tenang, ada Allah. Bagaimana dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur, senantiasa mengawasi kita semua. Allah Maha tahu keadaan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Ini seperti di Palestina, ya. Allah tahu apapun yang terjadi di sana. Tidak ada peluru berseliweran kecuali Allah tahu. Tidak ada yang terluka kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang meninggal kecuali itu pun dengan izin Allah. Yang tertimpa, yang rubuh, yang lapar, yang sedih, tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Jadi kalau kita lagi terhimpit, ya Allah, Engkau tahu keadaan diri ini. Engkau tahu saya sedang sangat lapar dan tidak ada makanan sama sekali. Tidak ada air yang bisa diminum. Tolong ya Allah. Hanya Engkau penguasa, Engkau tahu keadaan kami. Nah, itu luar biasa hadirin, membuat tenang. Betul tidak? Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Enak Pak hidup kayak gitu Pak. Sini di pesantren dititipi karyawan 1.400, harus gajian ya kan Kak? Tiap bulan. Udah gitu karyawannya tuh pada nikah, pada beranak ya. Nah anaknya juga dipikirin itu Pak. Dan tambah tua, pensiun. Kalau hanya ngitung-ngitung belum lagi harus ngebangun, berat. Ini aja di sini 5,5 miliar ya Pak ya untuk operasional ini. Alhamdulillah, tapi kan cukup, betul tidak Pak? Allah yang mengurus. Sama dimanapun kalau nggak ngandelin Allah pening. Waktu COVID kemarin Pak, pesantren rapat tuh para pimpinannya. Kita punya cadangan dana hanya 3 bulan. Habis 3 bulan dana kita habis. Karyawan segitu banyak, murid juga banyak, gimana? Allah penguasa. Alhamdulillah. Covid-nya juga nggak jelas, adanya nggak jelas, udahannya nggak jelas, betul ya? Kan kita ujuk-ujuk pakai masker semua ya kan? Udah gitu pada dibuka begini. Allah yang mengetahui semuanya. Rezeki Allah yang atur. Jadi kalau mau pensiun tenang aja. Ini kan ada yang pensiunnya 3 tahun lagi, stresnya dari sekarang. Kenapa pensiun 3 tahun lagi menderitanya dari sekarang? Siapa tahu bulan depan meninggal, ya kan? Benar tidak nih? Apalagi di sini kan terkenal masjid itu jenazah. Apa tuh? 1.000 ya Pak ya. Jadi jamaah berkurang tidak? Berkurang. Asal dari sini terus ke depan, ya kan? Bu, Pak, tenanglah, ada Allah, ya. Betul? Allah tahu tidak masalah kita? Tahu tidak? Allah tahu segala keperluan kita? Tahu tidak? Nggak usah rewel. Allah lebih tahu daripada kita, Pak. Nih, penutup. Alam semesta ini segini rumitnya, beres. Ini tubuh rumit Pak. Gimana mata bisa kedip dengan kecepatan standar? Gimana kalau kecepatan? Muntah. Gimana kalau lambat? Tabrakan. Beres.
proses tanpa ribet, betul tidak? Emang lagi duduk begini teh, tubuh dikit kerjaannya rumit. Bekas sahur tadi digiling terus, kita nggak tahu apa-apa. Emang ketawa gampang? Lucu tuh Pak, nikmat bisa mendengar normal, diproses normal, ya kan? Emang itu gampang? Nah itu susah tuh Pak. Berarti telinga normal, proses dari telinga kirim ke otak. Kata otak, lucu nih Agim, kamu harus ketawa sekarang juga. Engin ngangguk-ngangguk ini gampang. Ini otot turun naik loh Pak. Suara, paru-paru keluarkan suara, diempet-empet pakai pita suara. Ini rumit dan bisa beres dalam sekejap. Gimana kalau telat prosesnya? Lucu, Agim lucu, kamu harus ketawa. Terus satu-satu perintahnya, angkat dulu bibirnya, buka, atau kurang repot, sekejap beres. Jadi tubuh aja beres, alam beres. Persoalan yang kita hadapi itu nggak ada apa-apanya. Jadi berat itu karena kita nggak ingat Allah, enggak mengingat kepada yang menguasai. Benar? Jangan takut oleh persoalan hidup. Takutlah jauh dari pertolongan Allah gara-gara kita tidak dekat dengan Allah. Awal dekatnya dengan Allah adalah hati merasa Allah Maha dekat. Itu banyak orang yang tidak yakin, banyak Pak. Walaupun dia sholat tapi enggak sadar Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Nah, sekarang masih sibuk dengan Allah ya. Dikit-dikit doa, dikit-dikit munajat. Mau sholat doa dulu, tapi tidak usah ngarang. Sudah cukup dengan yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Kalau lihat gonjang-ganjing Palestina, doa. Ya, jangan sampai wah, kasihan, nggak ada gunanya doa. Itu entrum katanya sekarang lagi ngancam. Udah doain aja. Semoga entrum bisa cepat. Jangan cepat sadar. Lihat Indonesia minyak dioplos katanya. Udahlah, nggak usah dendam. Kita kan naik sepeda, ya kan? Ya Allah, semoga Pertamina segera sehat. Gitu, jangan amit-amit rugi. Duitnya udah keluar, jengkel, gak dibalikin, betul ya? Mending doakan. Lihat Pak Prabowo, ya Allah, mending doakan. Kasihan sudah senior, umur, bimbing ya Allah supaya jadi pemimpin. Itu lebih berarti, beneran Pak. Ya, cari-cari kekurangan kita juga gudangnya, benar? Lihat Dek Gibran, anak remaja itu ya Allah, ya udah terserah doa masing-masing. Bimbing supaya bisa apalah gitu ya. Lihat wali kota juga kasihan gitu. Saya benar kalau lihat pejabat kasihan Pak. Kasihan loh pejabat itu. Jabatannya enggak lama ya kan? Berapa lama paling bisa ya kan? Pasti berakhir dari jabatannya. Udah gitu pasti berakhir hidupnya. Udah gitu pasti dituntut, dihisab di akhirat, bertanggung jawab. Gitu Pak Wali. Jadi saya tuh dari tadi tuh sedih lihat wali pada tadi. Semalam lihat gubernur, wagub ya, ini yang bakal dihisab tuh ya. Serius Pak? Bapak juga lihat saya kayak gitu ya. Agim kasihan, Agim ya. Ceramah kesana sini pasti dihisab. Apakah omongannya benar atau tidak, niatnya ya Allah tolong yang pakai sorban itu ya Rob selamatkan, kasihan deh ya ngomong terus gitu. Beneran Pak. Jadi saya lebih mengharapkan doa dari Bapak Ibu karena tugas dakwah ini juga ujian. Ketua DKM juga saya kasihan gitu, ketua ya
Semoga sing ikhlas mengamalkan semua ini. Karena kalau enggak dihisab nanti Pak, ribuan jamaah nanti. Kalau Bapak bagus niatnya pahala melimpah, kalau salah ngejungkel juga ini. Makanya nggak usah pengen jadi wali kota. Satu, siapa yang nyalonin, nggak ada kan. Yang kedua, belum tentu ada yang milih. Tapi ada yang ketiga, belum tentu ada takdirnya. Yang kasihan tuh yang ingin, tapi nggak ada takdirnya, pasti nggak jadi tuh Pak. Kemarin waktu meresmikan pesantren Masjid Darut Tauhid, Pak Anies datang itu. Ada, coba nanti dilihat di YouTube, di medsos saya. Pak Anies, alhamdulillah. Saya sebetulnya ngundang ke beberapa yang teman-teman itu ya, nggak ada urusan dengan politik. Tahun yang lalu Pak Prabowo sewaktu jadi kandidat datang. Ya, kemarin Pak Anies bagaimana bisa ke sini? Pak Anies kan lagi, kenapa? Ya saya lagi pengangguran katanya. Untungnya Bapak nggak jadi, kalau jadi mah pening, betul ya? Benar katanya, semua ada takdir. Emangnya jadi presiden karena keinginan kita? Enggak, karena takdir sebagai ujian. Jelas Pak Wali? Aduh katanya, tadi mah gagah kesini sekarang jadi terdakwa. Kita doakan ya, tiap lihat pemimpin doakan, ya Allah semua, kan harus ada pemimpinnya. Nggak mungkin nggak ada wali kotanya di sini, betul? Nggak mungkin nggak ada gubernurnya. Doa, doa. Ya Allah kuatkan iman, bimbing agar bisa adil, pemimpin amanah. Kalau doanya diijabah lebih bermakna daripada sibuk ngomel sana sini, nggak menjadi solusi. Nah itulah kajian tauhid pada kali ini. Yakinlah anta'budallah ka'annaka taroh wa illam takun taroh fa innahu yaroh. Inilah derajat tertinggi, beribadah seakan melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa lihat Allah, maka sesungguhnya Allah senantiasa melihatmu. Sibuklah dengan merasa dilihat Allah dimanapun, kapanpun. Insya Allah kita lebih terpelihara, lebih ikhlas, lebih khusyuk, lebih tenang menghadapi hidup ini. Karena ada Allah yang maha tahu segala-galanya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, bolehkah kita menambah dengan membaca Quran? Ayat-ayat Quran nambah pahala, boleh kan ya? Ini sambil kita bersedekah, ini ada punten waktunya untuk sorfat. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Dalam hadis sahih lainnya bal yazda, kecuali nambah. Insyaallah infakin enggak apa-apa ini ya. Insyaallah untuk Baitul Quran ya, para penghafal Quran. Mari kita baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebagai zikir pagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Qarib, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah yang Maha menatap, berkahi majelis ini. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah yang Maha tahu segala-galanya, ampuni segala keburukan akhlak kami kepada orang tua. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Bahagiakan ya Allah. Solehkan, jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur orang tua kami ya Allah. Ringankan hisabnya. Jadikan ibu bapa kami ahli surga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Karuniakan kepada kami keluarga sakinah. Jadikan pendamping hidup kami. Hamba-Mu yang bisa menguatkan iman kami. Jadikan kesibukan keluarga kami benar-benar jadi amal soleh yang Kau terima. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, hafizah. Muliakan akhlaknya ya Allah. Berkahi kehidupannya. Lindungi anak-anak dari perbuatan durhaka. Dari rusak iman, rusak akhlak. Lindungi dari fitnah zaman. Kumpulkan keluarga kami kelak di sorga ya Allah. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Ya Allah, bimbing dan ampuni para guru kami ya Rabb.
Ampuni guru-guru yang menjadi jalan hidayah, jalan ilmu. Ampuni para pemimpin kami ya Karim. Bimbing agar jadi pemimpin yang adil, yang takut pada, yang jadi jalan maslahat bagi umat ini ya Allah. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni dan sayangi orang-orang yang pernah kami zolimi ya Allah. Dan ampuni hamba-hambamu yang pernah khilaf menyakiti kami. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina dan di bumi manapun yang Engkau saksikan teraniaya. Engkau menyaksikan segala-galanya ya Allah. Hanya Engkau yang kuasa menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sempurnakan karuniamu ya Allah bagi saudara-saudara kami. Ya Allah, berkahi Ramadan ini. Terima amal-amal kami ya Rabb. Berikan umur, kesehatan, kemampuan agar Ramadan ini benar-benar Ramadan yang penuh berkah bagi kami. Berikan kesempatan kami mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berkahi masjid ini ya Allah. Tempat ini milikmu, tempat ini rumahmu. Kumpulkan di masjid ini hamba-hamba yang Engkau akan kumpulkan di surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, lunasi yang sedang dililit hutang ya Karim. Cukupi yang sedang kekurangan ya Allah. Sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi'. Berikan ketentraman bagi yang dilanda resah dan gelisah. Kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat. Ya abukan jamaah ini dari bala fitnah wal musibah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, Pak DKM, hatur nuhun.